Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Tulus lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-20 Februari 2022. Pasti udah pada tahu ya, ini syutingnya pasti hari Sabtu nih Mas Tulus nih, bareng sama yang video yang tayang hari ini gitu, yang kemarin hari Sabtu. Kok tahu sih? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kangen untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini. Ayo dipencet tombol like-nya dulu. Udah belum? Udah. Kemudian di-share apabila penting. Dan juga Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di-skip ya. Terima kasih banyak orang baik. Sehat selalu buat kita semua, dimudahkan segala urusan baik kita. Yang dari Sabang sampai Merauke. Oh ya, yang baru pertama kali nonton, salam kenal, jangan lupa dipencet tombol subscribe, kemudian didukung tombol loncengnya juga ya. Dan buat teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote, dalam dan juga luar negeri, Mas Tulus ucapkan salam kenal, salam kangen, salam rindu, dan salam semuanya pokoknya ya. Suasananya masih agak tadi panas. Yang syuting video pertama yang untuk tayang hari Sabtu itu panas. Sekarang sudah mulai gerimis lagi, sudah mulai mau gerimis lagi. Cuacanya itu lagi kurang kondusif teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, protokol kesehatan penting. Dan kalau mau pergi-pergi juga, bepergian juga, jangan lupa siapin payung dan lain sebagainya. Supaya apa? Bisa memproteksi diri kita ketika beraktivitas. Kemudian juga kita nggak sampai kena virus, karena kondisi model cuaca yang model begini bisa tiba-tiba panas, bisa tiba-tiba dingin, hujan, panas, dan lain sebagainya. Ini akan membuat kita akan sangat mudah terjangkiti yang namanya virus. Jadi bukan sesuatu yang gampang untuk menjaga kesehatan di sistem cuaca yang model seperti ini. Dan ini sesuatu yang nggak bagus, sesuatu yang nggak enak. Jadi berbahaya. Jaga kesehatan, minum vitamin, tidur juga harus cukup. Jangan kayak Mas Tulus tidurnya berantakan. Pokoknya yang baik-baik aja Mas Tulus doakan buat semuanya ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah, amin. Untuk yang punya utang piutang semoga cepat dilunaskan utangnya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, amin. Yang belum ketemu dengan jodohnya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaik pilihan Allah, amin. Kemudian juga untuk yang dagang, usaha, semoga laris manis, lancar, diberikan kemudahan untuk segala usahanya, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah, amin, amin, amin. Nah, aku mau bilang terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu mencukupkan sedekah nasi box. Wow, luar biasa. Pokoknya tanggal 25 Februari kita jadi bagi nasi box, dan deal di 500 box. Sebenarnya bukan 500 box. Jadi Mas Wardi kan paket minuman ya. Mas Wardi itu paket minuman 12.000 itu untuk dua paket minum. Jadi Mas Wardi itu 125 kali 2. Mas Wardi kebagian 250 paket, sedangkan ibu-ibu yang lain itu kebagian 375 paket. Jadi kurang lebih ada sekitar 500 atau 625 paket yang akan kita sedekahkan di sedekah nasi box tanggal 25. Tepuk tangan dulu buat kita semua, okay? Terima kasih banyak. Pokoknya sedekahnya udah cukup, malah lebih melimpah ruah. Wah, pokoknya matur sembah nuwun. Nah, subscriber ataupun ibu-ibu, bapak-bapak yang punya rezeki lebih, pengen kasih reward buat rombongan masak, atau ibu-ibu ya Mas Tulus
nggak ngelarang. Kalau jenengan punya sedikit rezeki, pengen ngasih hadiah atau ngasih reward buat yang bagi nasi box, yo monggo kerso. Mas Tulus nggak bisa nolak juga reward buat mereka. Mas Tulus ikut senang ketika mereka dapat sedikit bantuan dari jenengan yang bermanfaat buat mereka. Menurut saya itu luar biasa. Ya, matur sembah nuwun, silakan bisa menghubungi Mas Tulus kalau misalnya mau turut membantu ataupun memberi saweran kepada ibu-ibu yang suka bagi nasi box yang bareng-bareng sama kita. Kalau punya sedikit rezeki pengen bantu itu silakan hubungi Mas Tulus secara langsung, oke? Teman-teman yang masih pengen terus membantu nasi box ya kan, oke. Sudah sampai di 1.700.000 sekian. Teman-teman yang masih pengen bantu masih sangat Mas Tulus tunggu. Silakan klik kolom deskripsi. Nanti bisa kita kumpulkan lagi untuk bulan depan lagi, ya. Bulan depan masih ada lagi, bulan depan masih ada lagi. Silakan, amin ya Allah, mudah-mudahan masih berlanjut. Silakan transfer minimal 12.000, maksimal terserah kalian. Kirimnya ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Oke, teman-teman silakan transfer ke situ aja buat yang pengen bantu. Ayolah, jadi bulan depan biar nggak repot lagi. Pokoknya masih sangat Mas Tulus tunggu donatur-donatur yang baik-baik. Semoga Allah kabul hajatnya, ya, hajat baiknya. Dan teman-teman yang masih pengen pesan minyak bidara, sementara waktu Mas Tulus close ada di hari Selasa siang, ya. Ada minyak bidara di hari Selasa siang. Jadi adanya Selasa siang baru Mas Tulus update. Teman-teman yang pengen pesan minyak bidara gimana caranya? Klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 0857541188. Sebutkan nama, nomor HP, RT, RW, kode pos dan juga kotanya. Jadi setelah Mas Tulus kirim, Mas Tulus akan update harganya sesuai dengan ongkos kirimnya. Harganya Rp180.000. Ongkos kirim sesuai dengan ongkir dari Jakarta ke posisinya jenengan. Jadi pengiriman dari Jakarta. Teman-teman yang mau pesan silahkan ke kolom deskripsi sekarang. Fungsinya apa Mas Tulus? Alhamdulillah banyak yang sudah cocok, banyak yang sudah sembuh. Untuk ruqyah mandiri, mengusir energi tidak baik dalam tubuh kita, kemudian bisa untuk urut, kemudian bisa difungsikan untuk berbagai macam jenis penyakit. Silahkan cek di Google ataupun di Instagramnya Mas Tulus, ya. Punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Hubungi Mas Tulus secara langsung aja. Oke? Nah, terkait pertanyaan teman-teman soal among-among, katanya Mas Tulus kemarin bikin among-among, ya iya, Mas Tulus pengen bikin among-among, tapi nanti insya Allah Mas Tulus barengin sama ulang tahunnya Mas Wardi. Jadi Mas Tulus nggak buka donasi untuk among-among. Ngapunten nggih, tanggal 1 Maret Mas Wardi kan ulang tahun. Jadi nanti Mas Tulus sekalian niatkan pahalanya untuk para anak-anak bajang yang aku urus. Jadi tidak perlu sumbangan dari jenengan semua. Insya Allah Mas Tulus nabung dulu, kan masih tanggal 1 tahun, nabung dari sekarang nanti digunakan buat bikin among-among tanggal 1. Jadi Mas Tulus nggak buka donasi. Ngapunten nggih, bukan berarti nggak mau nerima. Nanti suatu ketika kita boleh terima, boleh nggak juga nggak apa-apa. Nanti ketika Mas Tulus pengen bikin lagi, mungkin Mas Tulus akan buka lagi donasinya, ya. Takutnya nanti malah jadi fitnah karena masih banyak orang-orang yang tanda kutip bertanya-tanya, mikirnya gimana, takutnya nggak enak sama yang lain. Jadi insya Allah bulan ini Mas Tulus tetap akan gelar yang namanya among-among, tapi dari dana pribadi, dari dananya Mas Tulus pribadi. Gitu nggih, matur sembah nuwun orang baik. Semoga yang sudah transfer untuk bantu nasi box, sudah bantu juga beli minyak bidara, semoga Allah tukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, amin. Ditukar dengan kesehatan, ditukar dimudahkan segala urusan baiknya, dan Allah kabul hajatnya, amin ya Allah, amin ya Allah. Video hari ini seperti janji Mas Tulus sebelumnya, Mas Tulus ingin sedikit mewedar ataupun memecahkan lagi isi dari mimpi yang Mas Tulus rasakan di beberapa hari kemarin. Mimpi yang kemarin yang pertama soal gempa, mimpi yang kedua soal gunung yang meletus. Jadi ini beberapa, terus itu nak pinter. Nah, makasih ya Kanza. Thank you sayangku. Jadi biasa, kurir mengantarkan sayur. Nah, beberapa hal yang sudah Mas Tulus sampaikan di 2 hari kemarin, termasuk hari Sabtu ini, tempat Mas Tulus syuting sekarang, ada 2 mimpi yang Mas Tulus rasakan dan berturut-turut. Bukan hanya kebetulan, tapi menurut saya memang ya sengaja Allah berikan clue itu ke saya. Nggak tahu untuk apa tujuannya, tapi secara garis besar saya tidak mengakomodir atau tidak mengiyakan bahwa ini juga pertanda yang tidak baik. Tetapi setelah aku ngobrol sama Eyang Nogowojo, yang Lukito, dan ada yang Ronggo juga yang dari Malang, ketika saya minta mereka untuk rawuh ke sini, 3 Eyang tadi itu juga memberikan saya sedikit clue yang menurut aku juga bukan kabar baik. Oh ya, satu lagi, sama ada yang satu lagi yang bantu aku, tapi yang aku ajak ngobrol, tapi beliau berpesan jangan disampaikan. Beliau dari Pajajaran, nggih.
Masih Eyang yang saya ajak ngobrol 4 ini adalah Eyang Ronggo. Sorry, nama aslinya tidak saya sebutkan, itu hanya nama sebutan saya ya. Eyang Lukito sama Eyang Nogowojo. Kemudian yang satu ini adalah dari Pajajaran, dan beliaulah yang menghadiahi saya, namanya Maung Telon. Jadi macan ini atau harimau ini, atau macan apa harimau namanya ya, punya warna 3 warna ya, ada coklat, putih sama kuning. Jadi aku sebutnya namanya Maung Telon. Karena aku Jawanya pakai bahasa Jawa, aku bilangnya telon, maungnya itu kan dari bahasa Sunda. Nah, beliau inilah yang menghadiahkan maung telon ini untuk Mas Tulus, menjadi temannya Mas Tulus. Jadi, aku kasih nama maung telon. Yang aku maksud Eyang, tapi Eyang yang satu ini tidak mau disebutkan. Eyang yang satu ini tidak mau anggap aja aku nggak berkontribusi katanya. Anggap aja aku tidak berkomunikasi. Nah, kejadian itu terjadi beberapa hari yang lalu. 2 hari yang lalu Mas Tulus mimpi gempa soal Jakarta. Kemudian gempanya yang cukup besar, tidak seperti biasanya, sampai nimpa badannya Mas Tulus sendiri. Kemudian mimpi yang kedua adalah mimpi kayak aku lagi di sebuah villa, kemudian ada gunung yang meletus atau erupsi, dengan gunung tadi dikelilingi oleh asap putih, kemudian gunungnya mengeluarkan sesuatu dari dalam lubang tengah gunungnya, dan itu termasuk adalah kayak asap, kemudian ada lumpur dan lain sebagainya, itu nyembur ke atas gitu loh teman-teman. Dan sampai di akhir mimpinya ya, kalau yang mimpi yang tadi malam itu Mas Tulus mimpi kayak terakhir pas mau pulang disipratin sama air, disiram sama air. Pas sudah mau keluar di jalur evakuasi itu, menurutku jalur evakuasi ya, Mas Tulus kayak disiram ceprat air, dan ternyata ya betul-betul air yang di dalam teko yang biasa disiram Mbak Tika sama Mbak Malusi itu tumpah. Jadi Mas Tulus bangun mau nggak mau, dan sampai detik ini juga Mas Tulus belum tidur teman-teman, serius. Jadi dari 2:30, kalau tidur kan kebablasan ya, rampung tahajud, rampung subuhan langsung mangkat kerja, 5:30 Mas Tulus berangkat jalan. Jadi sampai detik ini Mas Tulus belum tidur, saking cintanya aku sama kalian ya. Lagian kalau aku mau tidur terus aku ada beban pikiran yang mau tak sampaikan, terus aku mau tidur itu aku nggak bisa. Walaupun aku geletak, udah mandi, udah seger pun masih kayak apa yang mau tanya gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang harus aku pikirkan dulu, aku pertanyakan dalam hatiku sendiri, karena dengan kondisi yang banyak pikiran, kalau tidur itu kan ya susah tidur juga, mau gimana lagi kan gitu ya. Nah, beberapa hal yang Mas Tulus alami di 2 hari yang lalu, termasuk clue-clue, kemudian di mimpi yang pertama itu adalah gempa yang ada sosok-sosok yang menggunakan kostum Nusantara, kemudian yang kedua adalah ada sosok laki-laki dan juga perempuan yang dongol di atas kawah, di tengah-tengah kawah, kemudian ada perempuan yang berputar yang aku bilang sebagai Dewi Kwan Im tadi, ternyata namanya Dewi Sri. Itu semua aku komunikasi dengan Eyang ketika tadi malam setelah menjelang. Aku ngobrolnya sih nggak terlalu lama dengan Eyang, karena menjelang aku selesai tahajud, aku nunggu subuh sambil, jujur aku sambil main ludo teman-teman. Karena aku suka main game ludo ya, yang ludo yang itu tuh. Nah, sambil aku main ludo itu, sambil aku memfokuskan diri untuk coba untuk nyuwun tulung Eyang rawuh ke sini gitu lah. Aku penasaran teman-teman, aku takut kalau ada sesuatu yang parah gitu ya. Dan ketika beliau seberempat rawuh itu ya seperti biasa ya, rasanya kayak adem, kayak tenang, kayak bahagia secara nggak langsung. Aku disadarkan juga. Jadi ketika beliau rawuh itu, yang dikoreksi bukan yang saya tanyakan saja, tapi di badanku dikoreksi. Kowe gini neh kowe, kamu salah lagi, kamu kayak gini lagi, kamu begini lagi. Ada satu pesan yang ngejelek banget di hatiku gini. Selama ini kamu tuh sibuk cari kesibukan membahagiakan diri kamu. Kowe iki pengen seneng nyenengke awakmu, kowe iki buta karena cinta, padahal sing kudu mbok senengke iki keluargamu. Jadi Eyang kayak ngasih tekanan ke aku tuh gini, kamu tuh ngebuang waktu kamu buat sesuatu yang salah, mikirin sesuatu yang salah gitu loh. Padahal yang harus kamu pikirkan tuh keluarga. Kebahagiaan kamu tuh ada di keluarga kamu, bukan di orang yang harus kamu pikirkan sekarang. Dan itu tuh semua dibongkar, Rek. Dan hari ini aku bongkar aib itu ke kalian, dan kalian pasti tahu kan maksudnya kenapa aku ngomong begini. Berarti Mas Tulus tuh selama ini belum bisa move on, masih mikirin orang ya. Jadi ketahuan deh ya. Jadi kalau ngobrol sama Eyang tuh persis ngomong karo Eyang Lukito, persis ngomong karo Mama Ita 11-12, gak jauh berbeda. Ketika berbicara dengan beliau, ngobrol sama Mama Ita tuh persis banget. Jadi Mama itu kan tipenya analis ya. Mama Ita tuh kan tipenya analis gini-gini nih. Misalnya hal kecil yang sering aku lakukan adalah aku ngerokok depan Mama. Mama tuh bilangnya apa? Oke, dia diem dulu. Tapi ketika nanti dia ngomong gini, duit kok dibakar. Itu. Jadi persis. Yang lo gitu tuh persis sama Mama. Persis kayak Mama Ita. Gak jauh beda 11-12. Jadi ya sama, ketika Eyang tuh diem dulu nih, Eyang nih nggak banyak ngomong nih. Kemarin nangis. Kowe iki nangis siapa? Hah? Nangisi kowe dilarani wong. Nangis soalnya gue kira ngesunya nadimu. Nangis soalnya jadi oke ya, yang siap yang. Selain aku dikasih wejangan untuk ngewedar diriku sendiri, oke, ada fase dimana aku langsung ngebahas itu. Jelek aku bahas. Yang
Di hari Jumat, itu malam Jumat Kliwon, pas di harinya, hari Jumatnya, kenapa aku mimpi begini. Terus tadi malam, ini aku baru bangun, aku mimpi begini. Ini clue-nya apa? Nah, yang pertama dulu teman-teman. Ternyata yang langsung jawab bukan Eyang Nogowojo. Eyang Nogowojo ini notabene beliau tinggal di dalam bumi, di dalam tanah. Beliau istananya itu di dalam bumi, Eyang Nogowojo ini. Dan Eyang Nogowojo tidak langsung buka suara. Justru yang pertama ngomong itu Eyang yang dari Pajajaran ini. Saya nggak bisa sebutkan. Eyang dari Pajajaran itu langsung ngasih tahu. Kamu nggak tahu dari timur itu dari mana? Dari timur itu dari sono. Aku bilang lagi dong, apa dari Banten? Tidak. Kan Banten ki wetan apa kulon apa tidak? Aku nggak ngerti. Mas Tulus itu nggak paham kulon, etan, ler itu agak kurang. Kanan kiri aja Mas Tulus kadang-kadang masih error ya. Emang ketok terlalu besar kepalanya tapi otaknya kecil. Jadi daripada kalau nanti bom aku bunuh diri wae. Jadi aku tuh nggak terlalu paham. Eyang yang dari Pajajaran langsung nyeplos karena dimulai dari kami. Karena dimulai dari Pajajaran. Mulai awalnya dari Pajajaran. Dan aku tidak tahu kemarin itu pas hari Jumat atau hari Kamisnya itu apakah ada gempa atau tidak. Mas Tulus nggak tahu. Hari Kamis atau hari Jumat Pajajaran, maksudnya Pajajaran itu kan berarti disebutnya Jawa Barat ya teman-teman. Jawa bagian barat itu termasuk Banten, termasuk Cilegon, Banten, Merak itu perbatasan itu sampai ke daerah perbatasan dengan Jawa Tengah itu Banjarnegara dan lain sebagainya, itu berarti masuk ke daerah Pajajaran. Jadi teman-teman, lingkup Pajajaran itu ternyata luas. Aku awalnya tidak sangka kalau Banten itu ternyata Jawa Barat atau Banten itu termasuk area Pajajaran. Aku awalnya nggak nyambung karena kan Banten kan ke sana ya. Teman-teman perlu tahu ya, Banten itu kan malah banyak orang Lampung kan. Banyak logat-logat Lampung. Jadi aku pikir bukan Jawa Barat. Ternyata setelah aku ngobrol dengan Eyang tadi malam baru melek mripatku. Lingkupnya Pajajaran itu mulai perbatasan Lampung kono lho, perbatasan Sumatera. Perbatasan Sumatera sampai ke Jawa Tengah yang Wong Panginyongan itu perbatasan Jawa Tengah. Bahkan yang menyampaikan, kamu memang tahu kalau di Pangandaran itu juga masih banyak orang Sunda yang pandai bahasa Ngapak atau bahasa Jawa. Bener nggak teman-teman? Teman-teman yang dari Pangandaran silahkan share ke Mas Tulus, betul atau tidak. Bahkan yang dari Pajajaran ini menyampaikan kalau di daerah Pangandaran, perbatasan Pangandaran itu katanya yang banyak orang Sunda yang pintar bahasa Jawa dengan menggunakan bahasa Panginyongan atau bahasa Ngapak atau bahasa kayak. Nah, itu yang sampaikan. Nah, kenapa yang langsung nyeplos dengan berbahasa gempa kemudian sampai ke Jakarta dan sebagainya? Awalnya dari kami. Dari kami dalam arti yang sesungguhnya itu aku nggak tahu. Jadi Jawa Barat akan gempa duluan atau gimana aku nggak tahu. Dan ini nih sebetulnya hanya sebatas mimpi atau apa. Aku awalnya memang nanya, iki mimpi tok bunga tidur atau ono arti ini? Diartikan mimpi bunga tidur ya boleh, diartikan ini ada clue atau ada feeling di situ atau ada firasat di situ juga boleh kata Eyang. Jadi sebagian bisa dianggap 50-50. Sebagian itu adalah memang mimpi kamu, sebagian lagi ada artinya, ada clue yang harus kamu simak di sini. Dan memang setelah Eyang Pajajaran ngomong disela sama Eyang Nogowojo, Eyang bilang, kita ini sedang diapit, nak. Sorry teman-teman ya, jangan nanti tak jelentrekkan sedikit soal gini-gini. Orang-orang yang aku udah nyiapin surat-surat buat pergi dari Jakarta, aku udah nyiapin surat-surat buat pergi dari mau kemana? Hanya gara-gara omonganku, hanya gara-gara ramalan indigo. Jangan terlalu bodoh ketika menilai sesuatu. Ya, ini prediksi. Dan apakah kalian pikir ketika semua terjadi yang kita akan diam aja? Ibarat kata cover Nusantara akan diam aja? Tidak. Ya teman-teman, jadi Allah masih, makanya gini loh, ketika kamu takut akan terjadinya musibah, Allah yang akan terjadi di tempat tinggal kamu, minta perlindungan sama Allah. Kemudian selipkan Al-Fatihah atau pahala untuk leluhur kamu, biar mereka masih bisa membantu dalam arti sedikit menselaraskan yang harus terjadi. Intinya di situ. Jadi jangan jadi parno. Anakku indigo mas, anakku bisa ngelihat setan, anakku bilang mau ada gempa di Jakarta, makanya surat-surat aku pegang. Aku baca komentarnya aja gini, iki piye to karepe iki? Ini mau gimana sih? Jadi gini loh teman-teman, maksud aku video yang aku tayangkan, yang aku jelentrekkan, yang aku wedar itu untuk sesuatu yang bermanfaat, yang bisa diartikan untuk sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang bisa
jadi bahan wacana evaluasi buat kita memperbaiki diri. Ketika kita takut, doa sama Allah. Musibah itu walaupun kamu pindah kemana saja, kalau Allah menghendaki kamu kena musibah, ya kena. Tapi walaupun kamu tinggal di tengah laut sekalipun, tapi Allah memberikan kamu keselamatan yang luar biasa, ya kamu selamat. Kamu nggak akan apa-apa. Jadi jangan pernah takut dengan ramalan-ramalan atau tebakan-tebakan para indigo. Nah, itu ya teman-teman. Oke, setelah yang Pajajaran bilang, itu diawali dari kami. Dari Pajajaran C. Pajajaran dulu yang akan mengalami gempa atau mengalami goncangan. Aku tidak tahu di hari Jumat atau hari Kamis Kliwon, teman-teman yang silahkan Kamis malam Jumat Kliwon itu ada gempa atau tidak di antara Kamis dan Jumatnya, silahkan klik kolom komentar. Mas Tulus juga nggak tahu soalnya, Mas Tulus nggak update-updatean soal kayak gitu. Nah, setelah itu Eyang Nogowojo tak kasih clue. Setelah aku bertanya, ini sebetulnya clue, sebetulnya hanya mimpi bunga tiris. Mereka jawabnya ya anggaplah 50% ada artinya. Semua ada fungsinya. Kemudian yang Nogowojo dengan setengah sedih, setengah wajah yang tidak enak, dengan wajah yang agak sedikit kurang bagus, cara berpikirnya, cara berbicaranya. Menurut aku sih kayak orang melankolis gitu. Orang yang kayak gimana ya teman-teman? Kayak alon-alon tapi ngomong itu pelan tapi pasti. Sebetulnya kita semua di Pulau Jawa itu sedang diapit sama gempa. Diapit gempa dari pulau-pulau lain. Jadi ketika daerah lain, nah yang menurut aku begini, yang kan itu kan tidak terjadinya di Jakarta, tidak di Jakarta. Gempanya tidak di Jakarta, di feelingku, di mimpiku itu tidak terjadi di Jakarta. Memang terjadinya jauh dari Jakarta, tetapi akan ngefek ke Jakarta. Bayangno, paling mentok dari Banten ke sini aja kita bisa ngerasain sampai 6 skala Richter. Kalau misalnya dari jauh, dan itu tuh sangat jauh dari Jakarta, tapi kita bisa merasakan, apa nggak gede banget gempanya? Ini luar biasa. Jadi, setelah pembicaraan aku dengan dan ternyata usut punya usut teman-teman. Setelah aku ngobrol lagi, aku jelaskan lagi soal mimpiku dan lain sebagainya. Lalu aku jelaskan komponen huruf merah putih, kemudian warna merah putih, kemudian ada beberapa pejabat yang menggunakan kostum dan tamu undangan yang pakai kostum baju Nusantara. Yang juga menjelaskan, Yokwi perlambang Indonesia Jadi Indonesia ini sedang dikepung sama yang namanya musibah, dikepung sama gempa. Jadi teman-temanku, saudaraku, lebih hati-hati lagi. Terus aku sambungkan lagi, yang betul nggak kalau akan berhubungan dengan air? Ya sementara waktu sampai Maret ikingko, sampai kue rampung, sampai yang bilang sampai kalau bahasanya itu riyoyo. Eyang itu bilang kalau bilang lebaran tuh riyoyo. Jadi minta maaf ya teman-teman, aku nggak ngerti kalian ngerti atau tidak, tapi Eyang kalau bilang riyoyo, sampai riyoyo kingko memang rada kudu hati-hati karo banyu Istilah katanya seperti itu. Dan simbol dari tamu yang menggunakan baju-baju daerah itu ternyata adalah, ya menurut yang sampaikan ke aku, itu wujud dari persatuan kita Jadi kita harus bareng-bareng mempersatukan diri, jangan lupakan sejarah. Karena katanya sekarang banyak orang yang sudah lupa soal kebudayaannya. Lagi dan lagi pesan ini terselipkan ya buat kalian ya. Lupa sama baju daerahnya, lupa dulu orang tuh gimana sih kalau pakai baju. Terus begini gimana sih? Ketika orang dulu gimana sih? Nah, soal soal Aki yang aku tanya menggunakan udeng baju seperti ala Baduy luar itu, banyak orang yang spekulasi, ini ternyata itu. Setelah aku tanyakan, ternyata kata yang adalah itu salah satu dari leluhur. Aku kaget loh. Aku ngobrol dengan leluhur Pajajaran. Jadi leluhurnya orang Sunda. Tapi dia basicnya dari Sukabumi yang aku nggak nyambungnya gini loh teman-teman. Makanya kok Eyang Pajajaran ini bilang kalau Sukabumi itu Eyang ini adalah menaungi dua lokasi antara Sukabumi dan Banten. Piye caranya coba? Bagaimana caranya? Sukabumi dan Banten tapi mereka satu naungan. Bukannya mereka tuh beda provinsi ya? Apa beda kabupaten? Aku bego soalnya kalau soal kayak gitu-gitu. Sorry, Mas Tulus tuh agak kurang kalau soal daerah ini dari agak kurang. Jadi yang aku ajak ngobrol tuh memang betul dari Banten. Dia betul dari istilah kata dari keturunan Banten, tapi setengah naungan beliau itu ada di Sukabumi. Piye nyambungnya gimana tuh Kok Sukabumi ke Banten?
Itu yang aku nggak nyambung, aku masih belum ngerti. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, silahkan klik kolom komentar ya. Nah, itu beberapa hal yang Eyang sampaikan terkait dengan warna, kemudian itu, yaitu tadi persatuan dan kesatuan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, banyak yang memang sudah melupakan sejarahnya, banyak yang sudah melupakan budayanya, sehingga dalam mimpiku tuh kayak dikasih ingatan lagi untuk lebih, yaitu tadi, hargai, kemudian patuhi sesuatu sesuai dengan masa lalumu selama tidak mengurangi akidahmu beragama. Yang berbahasa ini aku kaget tuh ketika yang lu kita bilang gini, intinya gini loh le, waktu yang Nogowojo menyampaikan tuh intinya gini le, lakum dinukum waliyatin, lakum dinukum waliyatin. Seorang yang Lukito yang yes, I know dia bukan basicnya, maaf, agamanya bukan Islam, tapi dia bilang lakum dinukum waliyatin. Nah, aku tuh kayak yang oke. Jadi ini ada satu pesan juga di balik apa yang sampaikan, termasuk soal kerukunan beragama ya, kemudian rukun antara kita dan satu agama lain. Kita banyak orang-orang yang dianggap murtad, banyak orang-orang yang justru beragama tapi justru meleset. Contohnya yang kayak kemarin, kesalahpahaman yang terjadi antara seorang ustadz yang mengatakan kalau wayang itu harus dimusnahkan dan lain sebagainya. Itu kesalahpahaman. Nah, ini hal-hal yang memang yang tegaskan juga, yang tekankan bahwa oke, kamu boleh melakukan hal yang ini tapi tidak boleh seperti ini, dan kamu memang harus seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang memang harus kita terapkan buat diri kita sendiri. Salah satunya pesan kenapa banyak sekali orang menggunakan baju adat atau baju daerah, yaitu salah satunya adalah memang kita sudah terlalu melupakan sejarah ya, terlalu melupakan melupakan kemerdekaan kita, kebudayaan kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Intinya situ, kita banyak yang mengurangi. Nah, Eyang yang dimaksud tadi memang betul Eyang tadi, tapi secara detail lagi aku nggak bisa menjelaskan karena aku juga nggak tahu. Yang clue yang ngobrol sama Mas Tulus adalah beliau memang berasal dari Banten, tapi beliau juga menaungi setengah dari wilayah Sukabumi. I don't know piye nyambungnya ke piye arahnya, aku nggak tahu. Itu soal mimpiku yang gempa. Jadi memang secara garis besar Mas Tulus garis bawahi, mimpi gempa tadi memang betul-betul memberikan clue kepada kita bahwa memang Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang sedikit lebih parah untuk gempa bumi dan juga musibah yang berasal dari air. Itu salah satu contoh yang nyata, yang mungkin saja nanti di bagian akhir Mas Tulus kirim pesan juga. Jadi Eyang kasih, oke di sini aja ya, di bagian ini ya. Eyang berpesan ke saya kalau kamu harus lebih bisa mengkoordinasi atau ngejak wong akeh gitu loh. Kamu harus bisa bantu menyadarkan orang banyak untuk menyadari bahwa musibah ini betul-betul nyata dan bisa saja terjadi kapan waktu, tidak diduga-duga. Musibahnya terjadinya tidak diduga-duga. Jadi ini sesuatu yang mungkin agak sedikit banyaknya harus diwaspadai. Teman-teman SAR, saudara-saudaraku yang dari BPBD ya, BPDD dan lain sebagainya, Mas Tulus doakan semuanya sehat, diberkahkan, sehatkan badannya, dilancarkan rezekinya. Jadi tetap harus hati-hati, waspada dan siap siaga untuk mengantisipasi beberapa hal yang harus terjadi. Karena Eyang kasih clue itu, kamu harus ngajak orang yang bisa menyadari bahwa musibah ini bisa saja terjadi kapanpun dan tidak kita sadari sebelumnya ya. Itu soal gempa bumi yang pertama. Kemudian soal mimpiku yang kedua, soal gunung yang dinaungi sama sosok laki-laki, kemudian ada perempuan yang seperti halnya Dewi Sri yang Mas Tulus tayangkan kemarin videonya. Nah, Eyang juga memberikan clue yang agak kurang bagus. Jadi kamu dikasih gambaran bahwa memang ini sedang ada reboisasi di salah satu gunung, dan aku bilang meletus, meledak, atau erupsi, atau hanya banjir. Dan Eyang masih bilang masih diusahakan untuk terus supaya pelan-pelan aja, banjir alon-alon tapi keluar semua, biar nggak paham ya teman-teman, biar nggak ngerusak. Sosok perempuan yang aku tanyakan juga Eyang tidak mau menjawab soal sosok perempuan ini. Tapi Eyang Lukito bilang bahwa memang Dewi Sri yang aku temui dalam mimpi itu termasuk salah satu katanya ya, kata Eyang ya, ini salah satu dewi yang ada dan masih dipercayai oleh saudara kamu yang beda dengan agama kamu. Jadi baiknya jangan kamu bahas. Intinya adalah Dewi Sri yang aku ketemui dalam mimpi itu adalah Dewi Kemakmuran katanya. Dewi yang suka ngurusin tanaman. Jadi dia sengaja berputar di gunung tadi buat ngalangin supaya asapnya nggak kena sama tanaman, supaya abunya nggak ngenain tanaman, biar tanaman itu tetap bisa dikonsumsi, tetap bisa jadi hasil. Intinya di situ. Itu tugasnya si perempuan yang terbang pakai daun
teratai tadi. Itu kenapa aku tanyakan. Tapi Eyang tidak mengizinkan aku untuk membahas dia secara detail, ya. Kapan-kapan kalau emang aku dikasih clue, tapi gini, boleh membahas, tapi kamu harus cari tahu dulu soal dia. Kamu harus cari tahu dulu soal dia, dan setelah kamu tahu, kamu boleh bahas dia, tapi dengan batasan. Eyang tidak memperbolehkan secara detail. Tapi memang kamu nggak yakin dan nanti hanya jadi perpecahan antara umat beragama, mendingan nggak usah. Kalau kata Eyang begitu. Jadi secara detail si perempuan ini tidak bisa aku jelaskan. Kemudian sosok laki-laki yang aku lihat keluar dari kawah kemudian berputar seperti halnya membaca mantra, itu menurut Eyang tidak menjelaskan itu siapa. Eyang juga tidak mau mengatakan laki-laki tadi itu siapa. Tapi dia adalah salah satu sosok yang juga diberikan kesempatan menaungi wilayah tertentu, dan dia memang sedang mengcovery, atau istilah kata itu dia sedang berdoa, dia sedang meminta sama Tuhan sesuai dengan agamanya. Mohon maaf saya nggak sebutkan agamanya apa, dan itu simbol dari leluhur kita yang sedang meminta kepada Tuhan untuk melindungi anak cucunya. Jadi ketika aku lihat dia seperti ini bersedekap gini, terus dia berputar sambil baca mantra atau ngerapalin apa aku nggak tahu. Nah ketika aku melihat dia baca itu, aku rasa kayak dia tuh membaca sesuatu. Kemudian setelah dia membaca sesuatu itu, aku melihat kayak banyak cahaya di anggota tubuhnya yang semakin bersinar. Ketika dia berputar kemudian baca mantra gitu, umi mulutnya itu berasa cahayanya keluar. Dan aku bertanya sama Eyang soal itu. Eyang mengatakan justru memang sedang diusahakan untuk supaya sedikit banyaknya anak cucunya di masa depan itu tidak terlalu merasakan sesuatu yang seharusnya terjadi. Tetapi sekali lagi, poin kenapa Mas Tulus bilang ini bukan pertanda yang bagus adalah Eyang memberikan closing point yang menurut saya nggak enak. Closing point dari Eyang ini adalah dia mengatakan, nek wayahe dadi yo bakal dadi, nek wayahe remuk yo bakal remuk. Itu doang kata-kata yang masih aku ingat. Nek wayahe dadi bakal dadi, nek wayahe remuk bakal remuk. Jadi semua akan terjadi sesuai dengan waktunya. Sudah waktunya terjadi, dia akan terjadi. Gak bisa diganggu gugat. Tetapi sekali lagi masih ada orang-orang baik atau naungan-naungan baik yang masih coba untuk terus mengcovery kita. Kita patut bersyukur. Dan lagi aku dikasih anjuran untuk Eyang gelar sedekah bumi lagi, tapi komponennya yang memang betul-betul dari dalam tanah, dan itu agak susah. Aku susah ya. Jadi Eyang berpesan ke aku untuk bikin gelar sedekah bumi, tapi ngambil tanah dari beberapa tempat gitu loh, yang kamu doakan. Wakilan, maksudnya wakil dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, kemudian dari Papua dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang nggak mudah. Ini bukan hal-hal gampang yang buat aku gelar gitu kan teman-teman. Jadi aku masih berat untuk melakukan itu. Tapi Eyang berpesan lagi ya, nggak apa-apa Leh. Kalau kamu nanti Eyang bahkan bilang kamu nanti dikasih rezeki kok sama Allah. Kamu akan dikasih jalan untuk gelar sedekah bumi. Tapi ya hal yang paling sulit yang aku masih agak berpikir adalah aku harus mengumpulkan tanah dari 7 tempat tadi. Tempat di berbagai macam tempat. Sumatera, kemudian dari Jawa, dari Bali, Jawa Barat juga harus ada perwakilannya. Dan ini nih sesuatu yang gak gampang. 7 tanah rek. Ya itu yang harus saya, itu yang kadang-kadang yang kalau begini-begini ini saya jadi kayak jadi nyesel gue mimpi gitu loh. Dalam arti begitu, sumpah. Saya sampai pernah, gue ngapa sih dikasih kayak gini-gini? Percaya nggak? Teman-teman, jangan bilang aku gila ya. Aku tuh kadang-kadang aku sendiri aja bilang aku gila kali ya. Ngapa sih aku harus ngalamin kayak gini? Kenapa sih aku harus jadi kayak gini? Gitu-gitu tahu. Jangankan kalian, aku sendiri merasakan hal yang sama. Kadang-kadang aku rasa kayak yang Tuhan nih apa sih ngasih aku kayak gini? Dan jujur, ya sanggup nggak sanggup ya insya Allah aku sanggup. Tapi ya aku mau mengumpulkan tanah yang bisa aja sih, kan subscriberku tuh macam-macam dari mana-mana ya. Dari Sulawesi ada, dari mana tuh Lombok ada, dan itu bisa banget untuk difungsikan. Tolong kirimin tanah yang dari asal dari kalian. Kemudian kan bisa aja ya, aku bisa koordinasi sama teman-teman yang dari berbagai macam daerah. Aku minta tolong kirimkan tanah, kemudian aku jadikan media sebagai untuk kita doakan gitu loh, istilah kata gitu. Nah, sangat-sangat bisa. Dan kalau yang minta dalam waktu dekat ini, aku kayaknya rada bingungnya kenapa? Karena posisinya adalah mau lebaran mau puasa. Kalau yang bilang kamu mau dapat rezeki nanti nak, yang bisa bantuin kamu, amin ya Allah, aku aminkan. Tapi
pekerjaanku aja ini dalam waktu dekat sudah banyak yang cancel teman-teman, gara-gara PPKM level 3 lagi Jakarta, dan banyak acara yang sudah di cancel mendadak. Tiba-tiba lu ternyata nggak jadi, lu ternyata nggak bisa. Nah ini hal-hal yang harus aku waspadai dulu. Karena kalau sedekah bumi itu guys, paling kecil itu 7 juta. Mentok-mentok aku bikin ngepres-ngepres 5 juta. Sedekah bumi itu 5 juta tuh paling sedikit. Kan kalian lihat sendiri, makanan banyak banget. Dan ya nggak tahu juga, tapi kalau emang Allah izinkan ya aku siap. Tapi secara garis besar tuh saat ini aku bilang ya belum, aku belum siap. Tapi kalau emang Allah mengizinkan dan Allah memberikan jalan, aku siap. Intinya di situ. Ya teman-teman ya, kita bantu doa sama-sama untuk para leluhur kita. Yang juga punya satu pesan juga buat kita untuk lebih menghargai leluhur. Nggak percaya nggak apa-apa, nggak beranggapan nggak ada leluhur juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu hargai kalau mereka pernah ada. Intinya di situ ya, nggak ada salahnya kita bareng-bareng sebelum kita closing kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk para leluhur kita. Sekali lagi semoga apa yang Mas Tulus mimpikan di 2 hari yang lalu hanya feeling biasa, tidak terjadi, dan apa yang sudah Mas Tulus wedar hari ini semoga hanya sebatas wedaran saja, kemudian bisa jadi bahan evaluasi buat kita, dan para leluhur kita berhasil untuk mengontrol ini supaya tidak terjadi terlalu besar. Kalau terus terjadi, semoga sekecil mungkin, dan kalau bisa Allah cancel tidak terjadi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Sebelum kita closing, kita kirimkan surat Al-Fatihah dulu untuk leluhur kita. Semoga Allah sampaikan, semoga Allah izinkan pahalanya diterima sama Allah, kemudian disampaikan kepada para leluhur kita yang sudah mendahului kita atau yang masih ditugaskan sama Allah untuk menaungi Nusantara, dan semoga Allah terima, Allah sampaikan kepada mereka yang kita tuju. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Ya, amin. Teman-teman terima kasih banyak sudah nonton video ini. Gak tahu kalian mengartikan apa, gak ngerti kalian akan maksud atau tidak dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Tapi ya, aku berharap ada sesuatu yang bisa kalian simak dari video ini ya. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Kalian terima dengan baik, kalian cerna dengan baik, kemudian difungsikan untuk sesuatu yang baik. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mas Tulus gak menggurui, tapi sama-sama kita belajar. Minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, seakan-akan aku orang hebat atau apa. Mas Tulus minta maaf, ge. Kalau punya kritik dan saran kira-kira bahas apa lagi, silahkan klik kolom komentar ataupun bisa DM di bigtulus_bp2. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.